Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, sungguh indah Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Engkau luar biasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Tidak ada di dunia ini yang bisa mengisi kekosongan hati kami, Tuhan. Karena kami ini orang yang berdosa. Orang tidak layak di hadapan-Mu, Tuhan. Tapi Engkau yang luar biasa. Engkau yang maha kuasa. Engkau Tuhan. Mau menjadi manusia. Mau menderita untuk kami, Tuhan. Menggantikan kami harusnya ada di kayu salib itu. Menggantikan kami, Tuhan, dalam penderitaan-Mu. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kami. Agar kami tidak menyelipkan Engkau untuk kedua kalinya, Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita sudah menyanyi, memuji nama Tuhan. Saya percaya kita diberkati lewat puji-pujian yang kita naikkan tadi. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, judul khotbah saya adalah memiliki karakter Kristus. Haleluya. Memiliki karakter Kristus. Apa itu karakter, saudara? Karakter adalah mudah, sederhana. Ya. Apa yang disebut dengan sifat, apa yang disebut dengan tabiat, apa yang disebut dengan kepribadian, akhlak, budi pekerti, itu kata-kata yang sudah umum kita dengarkan, itulah yang namanya karakter. Ya. Saudara punya sifat, itu adalah bagian dari karakter. Saudara punya tabiat, kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan terus-menerus, sehingga itulah menjadi tabiatmu, kepribadian, akhlak, moral, budi pekerti, itulah yang disebut dengan karakter. Ya. Dan gampangnya begini, saudara. Ini pengertiannya kan, nah, pengertian tadi. Tapi gampangnya karakter itu apa sih? Nah, karakter itu adalah sesuatu yang terlihat dari pikiranmu, terlihat dari ucapanmu, terlihat dari perasaanmu, dan paling mudah karakter itu terlihat dari perbuatan atau tindakanmu, tindakan saya, tindakan kita. Jadi siapapun yang berpikir, siapa yang berkata-kata, siapa yang berperasaan dan berkelakuan, itulah karakter. Jadi kalau berpikirnya neka-neko aja ya, pikirnya ngaco aja. Orang berpikir lurus, dia bengkok-bengkok, dia belok-belok. Ngomong asal jeplak saja. Nggak pernah mikir. Orang harusnya mikir dulu baru ngomong, ini enggak. Dia ngomong-ngomong aja. Masih mending setelah ngomong baru mikir. Ini udah ngomong aja nggak pernah mikir-mikir lagi. Nggak peduli dia apakah ucapannya itu benar atau salah. Nggak peduli, masa bodoh. Perasaannya pun begitu. Mudi. Mau perasaannya begini ya suka saya. Mau perasaan begitu ya suka saya. Saya suka sama si ini, saya nggak suka sama si ini, suka-suka saya. Perasaannya suka-suka. Dan yang paling celaka, kelakuannya, tindakannya, perbuatannya, suka-sukanya aja. Saya sukanya begini, orang suka nggak suka, bodoh amat. Orang bilang ini baik atau buruk, bodoh amat. Gimana gua? Nah, itulah karakter orang. Mudah terlihat. Ada yang bilang begini, saya ini orang baik loh. Itu kan ucapan. Tapi yang dilihat orang, kamu nggak sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Itu bukan karaktermu. Bahkan dari ucapanmu yang berbeda dengan kelakuanmu, kami tahu karaktermu adalah karakter pembohong atau karakter munafik. Kamu bilang kamu orang baik, tapi kelakuanmu tidak baik. Sebaliknya ada yang bilang, aduh, saya ini memang orang yang, aduh payah.
saya ini orang yang nggak baik. Tapi orang bilang, tapi yang kami lihat, kamu orang baik. Itu masih mending ya. Ada orang bilang, aduh saya ini sebenarnya, aduh siapalah saya ini orang nggak benar nih. Tapi orang bilang, tapi kamu baik, kami lihat. Daripada, saya ini orang baik. Terus dia bilang lagi, saya ini selalu bisa jaga perasaan saya. Kalau saya marah, saya nggak pernah begini. Itu ngapain? Lupa dia. Ya, bilang saya nggak pemarah. Tapi gebrak-gebrak meja. Karakter mudah terlihat dari apa yang dia pikirkan. Apakah dia mikirnya yang baik-baik atau pikirannya yang ngaco-ngaco? Terlihat dari apa ucapannya. Apa terlihat dalam perasaannya dan terlihat tidak bisa tidak. Ini nggak bisa disembunyikan. Tindakan, kelakuan, dan perbuatan. Itu karakter, saudara. Ya. Nah, mari kita baca dulu. 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Satu Yohanes pasal yang ketiga ayat 1. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Kita adalah anak-anak Allah. Amin. Siapa anak-anak Allah? Haleluya. Kita adalah anak-anak Allah. Siapa Bapa kita? Yesus. Kalau Yesus adalah Bapa dan kita adalah anak, maka perhatikan. Kalau Yesus adalah Bapa dan kita adalah anak, maka karakter Bapa itu turun kepada anak. Amin. Amin. Warisan Bapak turun ke? Oh, kalau itu amin gitu ya. Tapi hari ini karakter Bapak turun ke bukan ke tetangga. Bukan ke tetangga. Bukan ke orang lain. Tapi ke anak. Karakter Bapak turun ke anak. Saudara pernah dengar istilah like the father, like a daughter, or like a son. Artinya, bagaimana Bapak, ya begitulah nanti anaknya. Oke? Karakter Bapak turun ke karakter anaknya. Pertanyaannya, karakter Bapak kita, Yesus Kristus, seperti apa? Banyak sekali kalau kita mau pelajari. Nggak cukup 10 jam. Tapi dalam waktu yang singkat, saya mau menyampaikan ada 4 yang kita mau dengarkan hari ini. Nanti lain kali mungkin kita dengarkan yang kelima, keenam, ketujuh, dan sebagainya. Karakter yang pertama dari Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita. Kita baca 2 Korintus 1 ayat 3. 2 Korintus 1 ayatnya yang ketiga. 2 Korintus 1 ayat 3. Sama-sama kita baca. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Karakter Tuhan Yesus, Bapa kita yang pertama adalah penuh kasih. Kenapa dia penuh kasih? Karena dia sesungguhnya adalah kasih itu sendiri. Jadi bisa dikatakan Bapa kita identik dengan
kasih. Di dalam dia itu penuh dengan kasih. Apapun yang keluar dari pikirannya, belas kasihan. Apapun yang diucapkan, penuh kasih. Apa yang dia rasakan, penuh kasih. Maka menangislah Yesus. Kenapa menangis? Karena penuh kasih. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, semua dilandasi dengan kasih. Itu karakter Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, turunkah itu kepada kita? Harusnya iya. Tapi kalau tidak, apa yang salah? Apakah Bapak yang menurunkan sesuatu yang salah? Atau kita yang nyimpang dari apa yang sudah kita terima? Cerita tentang anak yang hilang, tidak usah diminta. Warisan akan jatuh ke dia. Tapi terjadi penyimpangan. Belum tiba saatnya dia terima, dia sudah ngotot untuk minta warisan. Bapak yang penuh belas kasih memberikan kepada anak. Dan anak yang telah menerima, udah punya nggak dia warisan? Sudah. Harusnya dia bisa gunakan warisan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi sayang, warisan yang sudah dia terima, bukan akan dia terima, tapi sudah dia terima. Walaupun belum waktunya, dia pakai dengan salah. Dan apa yang terjadi? Penderitaan. Semua uang habis, harta habis, bahkan kerja di peternakan babi, makanan babi aja dia nggak boleh. Bukan nggak bisa makan, nggak boleh dimakan. Dia udah kelaparan, makanan babi pun dia mau makan, tapi tidak diperbolehkan. Siapa yang salah? Bapaknya kah salah? Anak yang salah. Kenapa? Telah menggunakan hak yang sebelumnya, dan kemudian setelah diberikan pun dia terima pun dia gunakan secara salah. Saudara, karakter Kristus penuh belas kasih itu harusnya ada pada kita. Dan sudah ada. Tinggal pertanyaannya, mau kita jaga atau tidak. Karakter yang kedua, mari kita baca Matius 11. Matius 11. Ayat 29. Matius 11 ayat 29. Sama-sama kita baca. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karakter kedua dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus adalah lemah lembut dan rendah hati. Nah, ada ayat firman Tuhan mengatakan Tuhan menentang orang sombong. Tapi sayangnya manusia ini banyak yang nggak tahu diri. Ya. Banyak nggak tahu diri. Baru punya sedikit rasanya dunia ini punya dia. Ya. Baru punya sedikit. Atau baru tahu sedikit, rasanya dia yang paling tahu di seluruh dunia. Tuhan punya karakter rendah hati. Tidak menonjolkan diri. Walaupun ada, walaupun punya. Tidak menonjolkan diri. Tuhan kita, Bapa kita, lemah lembut. Lemah lembut tidak sama dengan lemah gemulai. Ya. Saya baru lihat tadi pagi, nggak sengaja. Lihat video lagu Thailand. Ya, Thailand. Terus ada penyanyi dan ada penari, dan mereka bernyanyi dalam bahasa Thailand yang saya nggak ngerti.
Tapi saya lihat mereka menyanyi dan menari dengan lemah gemulai. Termasuk yang laki-lakinya. Lemah gemulai. Dan yang saya lihat, wajah laki-laki ada beberapa, nyaris sama. Nyaris sama. Sama-sama apa? Sama-sama feminim. Ya. Jadi wajahnya wajah feminim, laki-laki. Tapi wajahnya wajah feminim. Dan gerakannya, gerakan yang lemah gemulai. Oke. Bapak kita bukan lemah gemulai, tapi lemah lembut. Sementara kita lebih senang dengan, maaf ya, saya dari suku ini. Emang kalau dari suku ini kenapa emangnya? Gitu. Jadi dia bangga. Kalau saya suku ini, ya kita nggak peduli dengan suku apa. Yang penting karakter kita apa? Ah, itu yang penting. Ya. Karakter itu tidak tergantung suku. Nah, ambil contoh ini, ambil contoh. Ini contoh ya, dan contohnya juga contoh baik. Ada beberapa suku di Indonesia dikenal dengan lemah lembut. Ada. Salah satu suku apa? Jawa. Khususnya di kota apa? yang khususnya apa? Jogja dan terutama Solo. Ya. Putri Solo. Ya kan? Nggak disebutkan Putri Semarang gitu, Putri Surabaya gitu, Putri Solo. Putri Solo digambarkan sebagai apa? Putri atau perempuan yang, sini, enggak kayak begitu gitu ya. Kalau manggil gimana? Mas, gitu ya. Ya, pokoknya lemah lembut, ya, kalem. Itulah Putri Solo. Atau orang Solo. Itu dikenal sebagai orang yang lemah lembut, perangainya kalem, enggak meledak-meledak, gitu ya. Sampai ada satu guyonan, jangan jadikan orang Solo jadi tukang parkir. Sebab mundur, udah mentok, stop, gitu ya. Udah kejeduk gitu ya, stop, udah kejeduk duluan. Ya, harusnya orang apa? Orang Maluku, orang Ambon, orang Batak, stop, aman. Ya. Tapi kalau stop, udah jeduk duluan. Nah, oke. Lemah lembut. Itu orang Jawa. Nah, bagaimana orang Batak? Wah, saya aja bukan orang Batak karena lahir di Dharma Batak. Udah setengah Batak saya ya. Istri saya bilang, kayak orang Batak aja. Iya, kenapa? Karakter itu terbawa di lingkungan, ya. Jadi saya juga kalau ngomong nggak bisa seperti orang Solo, ya. Tapi ada orang Batak, namanya Akbar Tanjung. Ya, Akbar Tanjung 100% orang Batak. 100% orang Batak. Tapi orang bilang apa tentang Akbar Tanjung ini? Ini orang Batak lebih Jawa dari orang Jawa. Kenapa bilang gitu coba? 100% orang Batak. Tapi orang bilang, ini si Batak satu ini lebih Jawa dari orang Jawa. Orang nggak hanya menjilat dengan mengatakan itu, tapi memang itu yang dilihat orang. Orang Batak yang satu ini lebih Jawa. Bukan dibilang, ini orang Batak kok mirip seperti orang Jawa ya? Enggak. Lebih Jawa dari orang Jawa sendiri. Waduh, itu udah luar biasa itu. Ya. Kita kalau orang bilang, kamu seperti karakter Kristus ya. Puji Tuhan. Karena itulah yang kita inginkan.
Tapi orang bilang, kamu lebih dari Kristus. Wah, itu hampir nggak mungkin lah ya. Mendekati, puji Tuhan, menyamai luar biasa. Apalagi melebihi, hampir nggak mungkin. Tapi seorang Akbar Tanjung dalam kehidupannya, ketika dia berbicara, ketika dia berperasaan, ketika dia berkelakuan, lebih dari orang Jawa. Itu istilah orang. Artinya, sudah seperti orang Jawa. Orang Batak yang biasa dikenal dengan keras, tegas, meledak-ledak. Ternyata bisa lembut. Dari sini kita belajar, saudara. Kalau orang bilang, bisa nggak kita memiliki karakter Kristus? Jawabannya, bisa. Bisa nggak orang Batak punya karakter seperti orang Jawa? Bisa. Bisa nggak orang Jawa punya karakter seperti orang Batak? Bisa. Arema kalau udah ngamuk bagaimana? Wah, ya, Kanjuruhan heboh, ya. Nah, jadi kalau kita merasa diri kita, aduh, kenapa karakter saya tidak seperti Yesus? Pertama, dia penuh kasih. Saya kok enggak? Yang kedua, dia lemah lembut dan rendah hati. Kenapa saya enggak? Kalau mau, kita bisa memiliki karakter seperti Yesus. Oke, yang ketiga. Roma 2 ayat 4. Bukan, Roma 2 ayat 4. Karakter Kristus yang ketiga. Pertama, dia penuh kasih. Kedua, dia lemah lembut dan rendah hati. Yang ketiga, Roma 2 ayat 4. 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ia menuntut engkau kepada pertobatan? Ayat 4 mengatakan apa? Kemurahannya. Yesus Bapa kita murah hati. Kedua, sabar, kesabarannya. Dan yang ketiga, lapang hati atau lapang dada. Ya, 3 karakter Kristus di dalam Roma 2 ayat 4. Jadi kalau 2 Korintus 1 ayat 3 penuh kasih, itu 1. Matius 11 ayat 29, lemah lembut dan rendah hati, udah 3. Roma 2 ayat 4, murah hati, sabar, lapang dada, sudah 6. Ya, karakter Kristus, murah hati. Saya baru kemarin kasih renungan lewat Zoom, renungan singkat. Manusia butuh uang, betul? Apa manusia salah mencari uang? Tidak. Bahkan kewajiban harus mencari uang. Tapi yang tidak boleh adalah manusia cinta uang. Sebab kalau sudah cinta uang, itu akar dari segala kejahatan dan akhirnya manusia itu jadi budak uang. Nah, oke. Dalam konteks itu saya bilang, ciri-ciri orang yang cinta uang dan akhirnya jadi budak uang, apa? 1, pelit. Nah, heran ya, semakin orang punya banyak, bukan semakin dia royal atau murah hati, tapi semakin dia punya banyak, semakin pelit. Karakter dari Bapa kita, Yesus Kristus, murah hati. Murah hati. Ini harus kita miliki, saudara. Berani memberi. Kenapa? Setiap orang menabur dalam pemberian, dia akan menuai. Menuai tidak hanya dalam bentuk uang lagi, tapi menuai dalam bentuk yang lain. Ya, Bapa kita itu sabar. Nah, inilah celaka. Inilah celaka. Ada aja alasan orang. Alasan mengatakan, habis bagaimana? Dari sononya saya ini udah nggak sabaran. Nah, itu dijadikan sebagai justifikasi. Itu sebagai sesuatu yang menjadi dasar. Jadi kalau saya suka marah-marah, saya emosional, ya itulah saya. Terus nggak bisa berubah. Bapak kita sabar. Kita anak, kita juga harus memiliki kesabaran yang
Sama. Bapak kita lapang dada. Diolok, ya lapang dada. Dihina, lapang dada. Diapain? Lapang dada. Berbesar hati. Itu Bapak kita. Sulit. Ya, benar. Saya mau tanya, menjadi juara satu susah atau mudah? Susah. Buktinya juaranya ada berapa? 1. Yang lain ya paling 2, 3, dan sebagainya. Jadi juara susah. Tapi mungkin nggak? Mungkin. Caranya apa? Ya berusaha. Ngapain? Dibakar bukunya? Masukin ke air? Diminum? Enggak. Ada video yang pernah saya lihat. Seorang anak buka bukunya, terus apa? Buka lagi. Buka lagi. Besoknya dia dapat nggak apa yang dia jawab? Enggak. Ya, bukan gitu caranya. Buka lagi. Ya. Waktu ujian ya joblok juga gitu ya. Kalau mau jadi juara apa? Belajar. Berusaha. Dengan apa? Keras. Itu baru bisa. Nah kita pun susah. Ya untuk bisa lapang dada, bisa sabar, bisa murah hati. Susah. Ya betul susah saudara. Tapi kita harus berusaha. Saudara pikir untuk memberikan uang kepada pengamen, memberikan uang kepada Mr. Cepek itu mudah gitu? Tidak mudah. Walaupun ini kita kasih 500, namanya Mr. Cepek. Atau sekarang naik 5 kali lipat. Enggak Mr. Nope. Padahal masih ada kan uang 200 kan? Itu naik 5 kali lipat. Jadi Mr. Gope sekarang. Lonjakannya luar biasa. 5 kali lipat. Gope. Memang gampang memberikan itu. Uangnya enggak seberapa. Tapi kitanya nih yang kayaknya berat banget. Beratnya bukan pada uang. Ngapain sih dikasih? Berat banget ngasih. Padahal ketika kita kasih 500, dia nggak tambah kaya, kita nggak tambah miskin. Tapi selalu ada alasan kita berat untuk memberikan. Apalagi gini, ini saya. Mudah-mudahan saudara tidak mengalami. Saya paling kesal dan paling ini kendala bagi saya itu ketika memberikan uang parkir. Satu, parkirnya parkir liar. Walau parkir resmi, paling kesel saya parkir dia nggak ada, saya mau pergi, tiba-tiba dia nongol. Ya, itu mangkel rasanya ya. Mau ngasih itu rasanya, gitu. Sekali lagi, mudah-mudahan saudara nggak ngalami seperti itu. Cukup saya aja deh. Saya ngaku gitu ya. Tapi saya tahu itu salah, maka saya berusaha. Itu namanya usaha. Jadi nggak boleh kita nyerah aja. Saya udah ini adanya, mau diapain lagi? Kalau orang seperti itu saya ingin tanya. Kalau kamu miskin, terus ngomong aja terus ya, saya udah miskin, mau diapain lagi? Miskin lah seumur hidupmu. Oh nggak mau dong. Nah makanya harus merubah. Mengenai tadi uang Mr. Cepek, Mr. Gope, saya sengaja menukar uang gopek-gopean, taruh di mobil. Nah, sudah penuh supaya mudah. Itu kan penuh, kasih. Itu kan penuh, kasih. Itu upaya saya. Sehingga saya nggak punya alasan. Nggak ada. Padahal nggak nyediain. Itu kan masalahnya. Ya udah siapin, udah sediain. Jadi hampir nggak ada alasan lagi untuk buka kaca. Tinggal kasih, selesai. Satu, untuk Mr. Gopek ini. Nah yang kedua, parkir. Saya juga sengaja ke bank, tukar uang yang 2000-an. Nah, jadi di tas saya itu memang kalau saudara buka itu di dalam ada dompet yang khusus, ya, dompetnya isinya hanya 2, satu uang gopean, satu lagi uang 2000-an. Itu aja isinya, ya. Nah, maksud saya udah upaya siapkan supaya kalau parkir udah jangan lagi pakai pikiran kurang ajar sih parkirnya. Saya parkir setengah mati dia nggak ada, saya mau pergi dia nongol, gitu ya. Udahlah, pokoknya udah siap. Saudara, kita harus berusaha. Oke. Yang terakhir, yang keempat. Matius 6 ayat 11.
karakter Tuhan Yesus Bapa kita. Tadi udah dihitung ada 6 ya. Nah, ini berarti yang ke-7. Matius 6. Matius 6 ayat 11. Matius 6 ayat 11. Apa karakter Kristus? Yang ke-7. Ya. Sama-sama kita baca Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke. Karakter Kristus yang ke-7 dari 4 ayat yang kita baca adalah hidup sederhana. Hidup sederhana. Ini tidak mudah, saudara. Sebab ada orang, karena dia punya, ya dia pakailah apa yang dia punya. Yang dia sanggup beli. Dia sanggup beli berlian, dia pakailah berliannya. Dia sanggup beli 5 berlian, 5-5-nya dia pakai. Jarinya 10. 3 di kanan, 2 di kiri. Atau dibalik. 3 di kiri, 2 di kanan. Karena dia punya. Dan dia nggak nyuri. Dia nggak korupsi. Punya saya sendiri. Saya beli sendiri dan saya pakai sendiri. Boleh dong. Ada yang begitu. Karena merasa saya punya. Tapi celakanya, ada yang nggak punya pun tapi belagak punya. Nah, ini yang celaka. Dua-duanya salah. Walaupun Anda punya, tidak harus Anda pamer-pamerkan. Saya punya loh. Mohon maaf, kadang-kadang juga tanpa sadar. Para pendeta juga jadi lakukan hal yang sama. Kalau dia pakai cincin berlian, kebiasaannya suka ngapain? Angkat tangan. Sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja. Karena dia punya cincin berlian, entah beli sendiri atau alasan dikasih jemaat. Begitu dia pakai untuk khotbah, sering mengangkat tangan. Coba lihat video-video kalau dia ada video-videonya. Waktu belum pakai cincin berlian, jarang angkat tangan. Itu jejak digital. Tapi sejak pakai cincin berlian, jadi sering angkat tangan. Sadar nggak sadar ya? Sengaja nggak sengaja. Terjadi perubahan. Kenapa? Cincinnya. Yesus hidup sederhana. Saudara diberkati, puji Tuhan, tapi tidak harus dipamerkan. Ya. Ada istilah yang sekarang lagi rame. Kalau saya tidak salah, istilahnya adalah flexing. Selalu pamer. Ya. Beli ini divideokan. Beli itu divideokan. Pakai ini divideokan. Kasih ke orang divideokan. Pamer. Akhirnya yang pamer-pamer termasuk Rubicon, Harley, sekarang heboh. Bukan cuma dia masuk penjara, bapaknya pun siap-siap ini. Keluarganya pun siap-siap. Luar biasa saudara. Di safe deposit aja. Coba. Di safe deposit aja. Ada uang 37 miliar. Cuma di safe deposit 37 miliar. Cash. Gimana yang di bank? 500 miliar. Itu duit bukan daun. Rumahnya, waduh, luar biasa. Jangan dipamer-pamerkan. Ya. Sebaliknya, ada orang terkaya di Indonesia. Kelihatan foto, dia lagi makan di warung sederhana. Coba, ini orang paling kaya. Pakai pakaian sederhana dan makan di warung yang sederhana. Kelihatan dia menikmati makanan di warung sederhana. Jangankan restoran bintang 5, dia bisa makan sana. Restorannya bisa dibeli. Bikin 10 restoran bintang 5 dia sanggup. Dia orang paling kaya di Indonesia. Tapi hidupnya
sederhana. Saudara, mari belajar karakter yang dimiliki oleh Kristus. Oke, masih ada terakhir. Saya harus lanjutkan walaupun sudah ini. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana cara kita bisa memiliki karakter seperti Kristus. Ya, bagaimana caranya? Ada dua. Mari kita baca Matius 7 ayat 7. Caranya agar bisa memiliki karakter seperti Kristus. Jangan cuma tahu, oh karakter Kristus seperti ini. Tapi kenapa saya nggak punya ya caranya? Matius 7 ayat 7. Mintalah, yuk sama-sama. Maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagaimana cara bisa memiliki karakter Kristus? Minta. Mari yang terakhir, Markus 6 ayat 22. Selain minta, apa lagi harus kita lakukan? Markus 6 ayat 22 sebagai ayat terakhir. Markus 6 ayat 22. 1, 2, 3. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Raja Herodes mengatakan, minta dan apa yang kau ingini, itu akan kuberikan kepadamu. Kalau Herodes saja bisa bilang seperti itu, apalagi Bapak kita. Bapak kita bilang, minta anakku. Selain minta ada satu lagi, apa itu? Betul-betul yang engkau ingini. Nah, kadang-kadang kita minta, kita doa, tapi kita nggak sungguh-sungguh. Dikasih syukur, enggak juga nggak apa-apa. Ini dia masalah. Tuhan mau ketika kita minta, Tuhan aku mau supaya karaktermu itu ada dalam hidupku. Mintanya jangan asal-asalan, tapi ada keinginan, ada hasrat, ada kerinduan. Nah, ini bahasa rohaninya gitu. Punya kerinduan yang sangat. Tuhan, aku mau supaya karaktermu itu ada di dalam hidupku. Gitu. Jangan, Tuhan, karakter ya. Udah, cukup begitu. Ada kesungguhan hati. Tuhan, aku tidak mau. Aku ini anakmu, tapi tidak punya karakter seperti engkau. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, ada satu kebanggaan ketika orang bilang begini kepada kita. Ya, banyak kebanggaan, tapi salah satunya membuat kita senang mendengarkan kata-kata ini. Apa itu? Bu, putrinya mirip ibu ya. Atau Pak, putranya mirip bapak ya. Senang nggak kita? Tapi dibilang, Pak, anaknya kok nggak mirip bapak ya? Aduh, gimana rasanya? Kurang seru. Emang ini anak tetangga? Gitu ya. Baru disebut wajahnya mirip saja, kita orang tua udah senang. Apalagi Pak, Bu, kelakuan anaknya persis bapak dan ibu ya anak saya. Saya didik dengan baik dan dia nurut. Jadilah dia seperti saya. Bapak kita akan berkata, sabar saya anakku, karaktermu seperti karakterku. Caranya minta dengan sungguh-sungguh. Jangan minta hanya sekedar minta dikasih syukur, enggak, ya nggak apa-apa. Tapi minta dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku nggak minta kaya. Sama seperti Salomo. Apa yang kau minta? Yang dia minta apa? Hikmat. Ya. Akibatnya Tuhan bilang apa? Karena kau nggak minta kekayaan. Engkau hanya minta hikmat. Apa yang kau minta, kuberikan. Tapi bonusnya kekayaan itu pun kuberikan. Yunus, engkau nggak minta kaya. Engkau nggak minta terkenal. Tapi engkau minta sama karaktermu seperti karakterku. Kuberikan itu padamu. Selebihnya bonus.
Ya, jangan bonusnya yang dicari-cari dan diminta-minta. Hari ini mari kita berdoa, Tuhan, aku rindu, aku ingin orang kenal Yunus adalah seperti Kristus. Orang lihat Yunus adalah Kristus yang hidup sehari-hari di dalam Yunus. Minta dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan menjamah. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang keras berubah menjadi lembut. Kenapa? Kita minta dengan sungguh-sungguh. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu dan kami sudah dengarkan tentang karakter-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan, kami punya kerinduan yang sungguh. Dan kami berdoa, biarlah kiranya karakter Kristus ada di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Orang memuliakan nama-Mu karena kehidupan kami. Jangan Tuhan, kehidupan kami justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mengaku Kristus, tetapi tidak memiliki karakter Kristus. Ampuni kami Bapa. Kami mau sadar, kami minta dengan sungguh-sungguh karakter Kristus. Roh-Mu yang kudus hidup di dalam kami, bertahta dalam hidup kami, dan kami mau menjaga, merawat, dan melaksanakannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini,